Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli, salam berbagi untuk umat. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya sudah berjumpa dengan Bapak Ketua RT. Pada hari ini meskipun di tengah guyuran air hujan tidak menyurutkan niat dan tekad semangat saya untuk senantiasa berbagi kepada yang membutuhkan. Pada hari ini saya akan berbagi ke Pak Iim, dan kebetulan pada hari ini sudah ada di kediaman Bapak Iim gitu ya. Dan saya alhamdulillah sudah ditemani oleh Ketua RT setempat gitu ya. Terima kasih Pak RT sudah berkenan hadir untuk meluangkan waktu mendampingi saya untuk berbagi ke warga Pak RT gitu ya. Siap. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, saya sampaikan bahwa memang berbagi tidak perlu menunggu kita kaya. Berbagi bisa dimulai pada hari ini. Berbagilah sesuai dengan kemampuan kita, bahwa dengan berbagi kehidupan kita akan lebih berkah dan juga lebih indah gitu ya. Pak RT sebelumnya tolong untuk minta penjelasannya terkait dengan kondisinya Pak Iim mungkin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih ya buat rekan-rekan yang telah peduli terhadap bantuan sosialnya untuk masyarakat yang mungkin membutuhkan bantuan. Saya cukup banyak terima kasih untuk sudah hadir di KRT-an 3 ini di Desa Cihaur. Kebetulan Bapak Iim ini beliau tinggal sendiri. Sudah sejak lama beliau tinggal sendiri, bahkan beliau pun tinggalnya hanya di sepetak rumah kayak begini, ikut sama yang punya rumah. Udah lama sekali. Selanjutnya untuk pekerjaannya pun beliau untuk saat ini hanya mengandalkan kalau istilahnya memulung itu memulung istilahnya untuk mencari makan untuk sehari-hari. Nah, alhamdulillah untuk saat ini ada bantuan ataupun sumbangsihnya dari rekan-rekan sekalian untuk Bapak Iim. Setidaknya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin segitu kalau dari saya. Ya, terima kasih Ya, Pak RT terima kasih atas pemaparannya ya. keterkaitan dengan profil Ya. atau kondisi dari Bapak Iim. Ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ketua RT setempat bahwa Pak Iim ini sebatang kara, Ya. tidak ada siapa-siapa di Ya, sini. betul. Dan di sini pun ini bukan rumah asli dari Pak Iim. Bukan. Ini Pak Iim hanya sekedar menumpang Ya. di rumahnya orang lain. Ya. Dan lokasi kediamannya pun ini sangat sempit sekali. Sahabat sosmed, dan Pak Iim pun mata pencahariannya itu yaitu pemulung gitu ya, dengan tenaga sisanya Ya. dengan Usia rentannya usia yang juga sangat ya tua sudah renta sangat gitu ya. tua ya mungkin sudah tidak memungkinkan untuk jalan jauh kalau papan panas-panasan kehujanan gitu kan. Insyaallah. Tapi perjuangan untuk hidupnya, perjuangan untuk mencari nafkah untuk sehari-harinya itu memang bagus lah gitu. Udah banyak kerasa gitu kan, sakit kaki, meskipun sakit kaki untuk jalan itu ini pun beliau tetap berusaha untuk mencari sesuatu untuk sehari-hari. Insyaallah Pak RT. Dan katanya juga ada informasi dari warga setempat kalau Pak Iim juga marbot di masjid gitu ya. Betul. Subhanallah Betul. sekali ya. Ya. Meskipun sudah tua renta, betul. sebatang kara, Ya. profesinya sebagai pemulung, Ya. tapi aktif di masjid Aktif. gitu ya. Alhamdulillah aktif di masjid. Insyaallah luar biasa Pak RT gitu ya. Nah, sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, keterbatasan materi bukan hambatan kita untuk beribadah, bukan hambatan kita untuk senantiasa taat ibadah kepada Allah di kondisi yang sudah tua renta. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, bahwa berbagi itu merupakan wujud cinta pada sesama. Allah pun sudah menginstruksikan kepada kita untuk memiliki rasa peduli terhadap sesama kita. Sebagaimana sabda Nabi, man la yarhamin nasa la yarhamuhullah. Orang yang tidak memiliki kepedulian atau rasa cinta kepada sesamanya, maka Allah tidak akan mencintainya pula. Berarti cinta dari Allah itu bersama dengan kepedulian kita terhadap sesama. Maka dari itu jangan ragu untuk berbagi. Berbagilah dengan sesuai kemampuan kita. Berbagi dengan ilmu, berbagi dengan tenaga, dan berbagi dengan materi yang kita miliki. Nah, sahabat sosmed, tanpa berlama-lama, didampingi juga dengan Pak RT setempat, mari kita ikuti
kegiatan saya pada hari ini. Kita langsung saja ke Pak Im. Assalamualaikum. Pak, mari sahabat sosmed kita Masuk Kak. lihat sahabat sosmed, kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Ini paling berapa ini Pak RT? Paling luasnya ini lebarnya semeter ada ya. lebarnya semeter, sahabat sosmed bayangkan. Iya. Dan ini sangat berdesak-desakan sekali. Ini hanya cukup untuk satu orang saja. Iya. Jadi lihat sahabat, ini hanya cukup untuk seorang. Jadi kalau saya masuk ini sangat sempit sekali. Jadi tidak memungkinkan kalau misalkan saya harus wawancara dengan si bapak di ruangannya, ini sangat sempit. Dan ini tidak ada dapur, ini hanya tempat untuk tidur saja. Berarti kita di depan saja, sahabat sosmed, untuk wawancaranya di teras depan karena tidak memungkinkan di ruangannya. Pak, di depan. Kita yuk Pak, punten Pak. Iya Pak. Bapak, punten abdi kumawantur, mawagel kana waktosna panginten upami Bapak di dieu nyalira penten Pak? Iya. Nyalira. Daya saha istri Bapak tos kantunkeun. Lantus. Tos lami panginten. Lami ya terus. Tos sabaraha tahun panginten Pak? Ya 2 tahun Lampung. Lampung Oh, Lampung ya. Ya. Oh. Ari ieu Pak Im kedumuran kali. Betul. Oh ya Allah. Nah jadi sahabat sosmed, ini Pak Im ini sudah lama ditinggalkan, meninggal oleh istrinya dan tidak dikarenai anak. Beliau hanya tinggal seorang diri saja. Pak Meja kagungan Bapak Bumi? Sanesnya. Oh iya. Jadi rumah ini bukan milik Bapak. Bapak ini nempel di rumahnya orang lain dengan luas tadi yang sangat sempit sekali, sahabat sosmed. Tapi Bapak ayeuna tanaga sok kiat barang ieu angkat-angkat barang-barang. Aisa di dinten sok kekengingan sabaraha Bapak kana mulung? Lah sehari dan berarti sehari. Saalieun. Paling ya Kresek. Duh. Kresek. Enggak gitu. Oh, iya iya. Mungkin keterbatasan tenaga juga gitu kan, keterbatasan tenaga juga. Jadi untuk keliling mencari ya rongsokan pun terbatas gitu, yang mungkin hanya satu kresek saja. Oh, Masya Allah. Setiap hari ini kumpul-kumpul dan nanti kalau udah numpuk lalu ada yang beli lah. Nah, jadi berdasarkan tadi pengamatan dari Pak Im juga diperjelas oleh Pak RT, Pak Im ini dengan tenaga sisa itu tidak mampu untuk mengangkut barang-barang yang banyak karena kan profesinya mata pencahariannya sebagai pemulung gitu kan ya. Jadi Bapak di sini sungguh kerepotan untuk sehari-hari menyambung hidupnya. Tapi kabarna Bapak sok aktif di masjid pangitan kalau iya adan koman. Sok ke masjid. Bapak menuju jahat dulu. Ke masjid. Rajin. Ada. Oh, osok kakantun sholat menerima waktu, osok kakantun Antun. Tara. Ayo nama ada. Kilang jahat tuh. Oh, Jadi usah ke masjid ya. ya banyak bu. Buat beli. Kan memang dulunya sih sempat terjadi kecelakaan juga di depannya. Di depan tuh pas ya lagi mulung senggol motor dan efeknya sampai sekarang sekali dua kali Balam dong tapi kayak ya diurut tapi mungkin tidak inilah gitu, tidak maksimal gitu. Dua kali. Dua kali senggol. Oh, Masya Allah. kakinya ketinggalan itu. Oh iya. Oh iya.
Jadi sahabat sosmed, Pak Im ini sudah 2 kali kecelakaan lalu lintas, kecelakaan motor, makanya sangat terbatas pergerakannya. Tapi meskipun terbatas pergerakannya, beliau tidak pernah terlewatkan sholat yang 5 waktu, tidak pernah putus sholat yang 5 waktu. Bahkan beliau juga termasuk pengurus di DKM masjid gitu kan, sungguh luar biasa. Bapak, iya pangitan ayam milik rezeki, salit yabdi, mudah-mudahan tiasa katampi ku Bapak pangitan. Amin. Salit aliten pangitan bapaknya, kamu saditen. Bapak, iya pangitannya beras, katampi ku Bapak. Iya pangitan kekuaman, kamu Bapak di dia salit aliten. Iya pangitan ayah salit aliten, artos kamu Bapak. Iya pangitannya kamu Bapaknya, sing manfaat, sing berkah pangitan Bapaknya. Kapunten mung tiasa salit pangitan Pak. Amin. Sabar. Syukur ka Allah. Ulah ngadoa, ulah lepas ngadoa pangitan Bapaknya. Ibadah pangitannya ulah kalangkung. Insya Allah Pak rezeki mah Allah anu ngajaminnya, Allah anu ngatur gitu nya. Nah, sahabat, pelajaran kita pada hari ini adalah terkhusus bagi yang muda, jangan pernah lepas ibadah. Contohlah si bapak meskipun di usia yang senja tapi tidak pernah terlewatkan, tidak pernah putus sholat yang 5 waktu dan masih aktif sholat di masjid. Sungguh luar biasa sekali, suka adzan, suka qomat, dan beliau sangat jarang sekali mengeluh meskipun kondisinya sungguh memprihatinkan. Sahabat, tadi sudah saya jelaskan bahwa man la yarhami nasa la yarhamullah. Orang yang tidak punya rasa peduli terhadap sesama, maka Allah pun tidak akan mencintainya pula. Maka dari itu, cinta daripada Allah itu bersama dengan hati yang begitu peduli pada sesama kita. Mudah-mudahan besar manfaatnya untuk kita semua. Mungkin Pak RT ada yang ditambahkan? Ya, sekali lagi mungkin dari pengurusan PRT-an, saya ucapkan banyak terima kasih sudah adanya kepedulian di masyarakat kami. Memang ini yang dibutuhkan, mungkin ini yang diperlukan oleh warga kami. Mungkin Pak Im ini termasuk warga yang bisa dikatakan sesepuh di KRT ini juga, karena beliau sudah lama juga. Sejak saya masih kecil, saya sudah belum tahu apa-apa. Sejak masih digendong-gendong, beliau sudah ada di sini. Dan sekarang begini adanya, saya pun bukannya tidak mau membantu, tapi sedikit-sedikitnya alhamdulillah untuk perjuangan. Dan yang saya banggakan dan saya bikin contoh itu, dengan usia rentan seperti ini tidak pernah mengeluh, tidak pernah putus asa untuk berusaha. Ini juga jadi contoh, jadi motivasi juga bagi saya sebagai anak muda mungkin untuk kedepannya, bahwa fisik, usia tidak menjadi masalah untuk terus berjuang. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Siang RT, sama-sama. Bapak, ya. Lengkap ya. Gitu ya. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Salam peduli, salam berbagi untuk umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.